Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Ibu. Baik, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Desain Busana. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silahkan Maidina dipimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Elisa. Hadir, Bu. Maidina. Hadir, Bu. Alimah. Hadir, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah hadir semua. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini mengenai menganalisis desain kemeja sesuai dengan konsep kolase. Sebelumnya, Ibu akan share mengenai PowerPoint-nya. Ya, menerapkan desain busana kemeja. Baik. Pelajaran kita pada pagi hari ini ialah desain busana mengenai desain busana kemeja sesuai dengan konsep kolase. Apa udah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Berikut ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, yaitu menerapkan desain kemeja sesuai dengan kolase. Indikatornya menganalisis bagian-bagian kemeja, menganalisis berbagai desain kemeja, lalu menguraikan cara membuat desain kemeja sesuai dengan konsep kolase. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui penjelasan dan penayangan PowerPoint ini, siswa dapat menganalisis bagian-bagian kemeja dengan tepat dan benar. Kemudian, dapat menganalisis berbagai desain kemeja dengan tepat dan benar, lalu dapat menguraikan cara membuat desain kemeja sesuai dengan konsep kolase dengan tepat dan benar. Selanjutnya yang pertama ialah pengertian kemeja. Yaitu kemeja. Kemeja berasal dari bahasa Portugis, yaitu camisa. Camisa adalah sebuah baju atau pakaian atas, terutama untuk pria. Jadi pakaian ini menutupi lengan, bahu, dada, sampai perut. Kemeja adalah busana bagian atas yang berada di luar pada pria dengan menggunakan kerah, berlengan panjang, dan bermanset. Kemeja yang berlengan panjang biasanya berwarna polos, bergaris, atau bermotif kotak. Pada umumnya dikenakan dengan cara dimasukkan ke dalam celana pantalon. Menurut Trianto pada tahun 2019 pada halaman 49. Berikutnya bagian-bagian kemeja. Pertama di sini ada kerah. Terdapat beberapa jenis kerah, yaitu button down collar. Button down collar adalah kerah dengan kancing di kedua ujungnya. Kerah ini paling sering dijumpai. Kemeja dengan kerah button collar biasanya digunakan dengan dasi. Berikut ini gambarnya ya, bisa dilihat. Nih, di kedua ujung kerahnya dijumpai kancing. Ini kancingnya pada ujung kerahnya. Kemudian ada curb collar atau rounded collar adalah model kerah yang tinggi dan ujungnya berbentuk setengah lingkaran. Jadi dia membulat, tidak menyudut ya, pada bagian ujung kerahnya. Dapat dilihat. Lalu ada pin collar adalah sebuah kerah yang kedua kelopaknya dihubungkan dengan peniti. Peniti ini ya. Jadi dia dihubungkan dengan peniti pada kedua kelopak kerahnya. Lalu ada tape collar adalah
merupakan kerah yang di antara kelopak mata diberi semacam lidah kecil untuk menautkan kelopaknya, agar sudut tepat simpul dasi menjadi lebih rapi. Nih, terdapat lidah kecil pada kedua kelopak kerah. Lalu ada strike atau turn down collar. Ini mirip dengan button down, tetapi tidak terdapat kancing pada kedua ujungnya. Ini dapat dijumpai pada kemeja biasanya ya. Tidak terdapat kancing pada kedua kelopak kerahnya. Kemudian ada wings collar, memiliki kerah tambahan pada kedua ujungnya yang berbentuk segitiga kecil. Biasanya ini digunakan menggunakan dasi kupu-kupu. Jadi pada bagian ujungnya tuh ada yang berbentuk segitiga kecil, berbentuk seperti sayap. Makanya dinamakan dengan wings collar. Kemudian ada English spread collar atau catway, memiliki sudut untuk tempat menyimpul dasi yang sangat lebar, sehingga jarak kedua ujung kerahnya menjadi sangat jauh. Dapat dilihat, kedua kelopaknya ini berjauhan, berbeda dari kerah sebelumnya. Kemudian ada band collar atau merupakan kerah yang tidak dapat dikenakan dengan dasi. Kerah kemeja seperti ini akan terlihat lebih bagus jika dipadukan dengan blazer. Mirip seperti kerah Shanghai. Kemudian kedua bagian kemeja ialah lengan kemeja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lengan adalah anggota badan dari pergelangan tangan sampai ke bahu. Jadi lengan itu dari pergelangan tangan sampai dengan bahu. Lengan kemeja umumnya menggunakan lengan pasang. Panjang lengan juga dapat mempengaruhi tampilan kemeja. Model lengan yang biasanya digunakan pada kemeja adalah lengan licin dengan manset. Lengan licin yaitu lengan yang tidak berkerut pada bagian atas dan bawahnya. Seperti ini contoh lengan licin, tidak ada kerutan pada bagian atasnya maupun bawahnya. Kemudian ada manset atau cuff kemeja. Cuff kemeja ini penyelesaiannya untuk lengan dari rangkaian proses menjahit bagian atau tambahan yang dapat dibalik pada kemeja. Manset memiliki lipatan bundar kecil di ujung lengan, kemudian dihiasi dengan kancing sebagai detail yang dijahit. Dapat dilihat seperti gambar ini. Kemudian bagian kemeja ada saku kemeja. Saku adalah kantong baju. Saku dipasangkan pada kemeja adalah saku tempel atau saku vest. Saku tempel, saku yang dijahit melekat pada bagian luar. Sedangkan saku vest adalah saku yang terdapat klep yang mengarah ke atas. Seperti contoh kemeja ibu, ini saku klep ya, dia terdapat penutup seperti ini. Kalau saku tempel dia tanpa klep, jadi sakunya cuma seperti ini aja, menempel, tidak terdapat klep. Kemudian ada yoke kemeja. Yoke adalah bagian kemeja berupa bahan yang menghubungkan kemeja bagian depan dan belakang. Selain itu juga untuk menutupi tulang bahu. Ada dua model yoke, yaitu pertama ada one piece yoke, kemudian ada two piece yoke. One piece dia cuma terdapat satu lapisan, sedangkan two piece dia terdapat dua bagian. Jadi one piece itu satu bagian, two piece dua bagian. Dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Yang one piece dia cuma satu, dan yang two piece dia ada dua nih, yang kiri dan kanan. Dan yang terakhir adalah pleats. Apa itu pleats? Jadi pleats itu adalah bagian kemeja yang terletak pada punggung dan berfungsi menyesuaikan postur punggung. Jadi pleats ini terdapat pada bagian belakang. Jika kalian perhatikan kemeja, biasanya terdapat pleats pada bagian belakang kemejanya. Biasanya itu di
potongan yoke-nya. Seperti kita ketahui, punggung seorang pria itu tidak rata. Oleh sebab itu, kemeja didesain dengan pleats yang berfungsi untuk menyesuaikan postur punggung pria. Ada dua macam pleats yang digunakan dalam pembuatan kemeja pria, yaitu ada box pleats dan side pleats. Tapi juga ada yang tanpa pleats. Jadi ini box pleat, dia bentuknya seperti box dan berada di tengah ya, tengah belakang. Dan untuk side dia ada di sisi samping kiri kanan untuk pleats-nya. Dan untuk no pleats ya dia tanpa pleats, tidak ada. Berikut ini adalah contoh dari desain kemeja. Dapat kita lihat di sini ada yang menggunakan box pleats seperti ini. Ini sepertinya variasi pleats yang dikerut, dapat dilihat desainnya seperti dikerut. Kemudian ini dia yoke. Ini contoh one piece yoke. Dia cuma terdapat satu lapisan nih. Ini contoh saku tempel. Ini saku vest dengan klep dapat dilihat. Ini kerahnya juga dapat dilihat seperti pada desain kemeja berikut ini. Kemudian selanjutnya ialah cara membuat desain kemeja sesuai dengan konsep kolase. Sesuai dengan judulnya yaitu cara membuat desain kemeja sesuai dengan konsep kolase, berarti kita pertama menentukan tema desain busana yang akan dibuat. Temanya apa? Lalu kalau kita udah ketemu temanya, kita mengumpulkan materi atau bahan berupa gambar yang akan dijadikan elemen dalam penyusunan kolase atau mood board. Jadi setelah kita menentukan tema, kita mengumpulkan bahan berupa potongan gambar yang kita dapat dari internet maupun majalah, lalu mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Jika kita telah mempersiapkan alat dan bahan, lalu kita menyusun pembuatan kolase berdasarkan tema yang udah kita dapat. Selanjutnya ialah mempersiapkan proporsi tubuh pria secara proporsi, yaitu 1:8,5. Kita persiapkan proporsi tubuh prianya, yaitu proporsi 1:8,5. Jika udah, kemudian kita mendesain busana sesuai dengan konsep kolase, yaitu desain kemeja pria sesuai dengan konsep kolase. Jika telah selesai mendesain, selanjutnya yaitu diselesaikan dengan pewarnaan. Kita di sini menggunakan teknik kering ya, menggunakan pensil warna, menggunakan teknik warnaan kering. Di sini Ibu akan menampilkan beberapa contoh dari kolase atau mood board. Ini seperti yang dapat kita lihat di sini. Ini bertema seperti petualangan. Dia seperti mendaki gunung. Dapat dilihat nih. Terdapat perlengkapan untuk mendaki. Ada tenda. Ini ada kayak pengaman buat daki. Dan ini contoh dari desain busananya. Terinspirasi dari petualang mendaki gunung. Kemudian dapat dilihat di sini ini seperti natural. Dia berwarna kayak warna coklat, warna-warna natural. Di sini dapat dilihat seperti berbentuk bebatuan, terus kayak tanah-tanah kering, tandus gitu. Kemudian di sini ada tema seperti ocean, lautan begitu ya. Tapi di sini ada stupa. Mungkin ini kayaknya warnanya ya yang diambil, yaitu warna seperti biru Tosca. Terinspirasi dari warna. Ini juga sepertinya ini inspirasinya warna ya. Ada clay, mushroom, camel, espresso. Ini dapat dilihat.
Inspirasinya dari warna-warna. Baik, sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Tidak ada ya, jadi saya akan yang bertanya. Pertanyaannya ini, daerah apa saja yang Anda ketahui melalui tayangan PowerPoint yang telah Ibu sampaikan tadi? Silahkan Alimah dijawab pertanyaannya, apa aja kerahnya? Baik, Bu. Macam-macam kerah itu ada button dan collar, terus club collar, pin collar, top collar, right atau turn down collar, terus ada wings collar, terus band collar, dan English split collar atau Ya, Y, Bu. menyimak ya berarti tadi. Selanjutnya nih, apa itu pleats? Apa aja jenisnya? Pleat itu adalah bagian kemeja yang terletak pada punggung dan berfungsi menyesuaikan postur punggung. Nah, jenisnya itu ada box pleats, terus seat pleats, sama no pleats. Ya, benar. Nyimak juga berarti ya dari awal sampai akhir Ibu menjelaskan. Baik, karena udah pada tahu, udah pada ngerti, udah bisa jawab pertanyaan Ibu. Selanjutnya ialah tugas hari ini. Ya, jadi tugas hari ini pertama kita bentuk kelompok yang terdiri dari 2 anggota untuk berdiskusi saja ya. Lalu mengerjakan soal-soal yang terdapat pada LKPD yang di-share di WA group. Jadi pertama kita bentuk kelompok, tetapi untuk berdiskusi, lalu mengerjakan soal yang terdapat di LKPD, tapi dikerjakan sendiri. Berdiskusi boleh, tetapi dikerjakannya sendiri. Ibu akan bahas sedikit mengenai LKPD yang Ibu share di WA group. Apa sudah terlihat? Sudah. Baik. Di sini ada lembar kerja peserta didik dalam membuat desain kemeja sesuai dengan konsep kolase. Di sini pertama ada nama, jadi kalian tulis nama, kemudian nomor urut absen ya, ditulis. Kompetensi dasar, tujuannya tadi sudah Ibu jelaskan. Ini nanti kalian baca aja. Nah, di sini pada lembar kerja terdapat soal pilihan ganda. Jadi di sini kalian pilih salah satu yang benar dari pilihan ini. Di sini terdapat 4 soal, kemudian terdapat soal uraian. Jadi kalian analisis. Gampang kan ya soalnya? Soal analisisnya ada 5. Nanti kalau udah dikerjain, dikumpulkan, nanti Ibu akan share link Google Drive, nanti kalian kumpulkannya di situ. Kalau udah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari LKPD tersebut ada kesulitan mungkin setelah dilihat? Saya Ibu. Ya, Medina silahkan. Ada kesulitan apa? Ini Bu, yang soal itu saya kesulitannya itu menganalisis desain kemejanya Bu. Kesulitannya dalam menganalisis desain kemejanya ya. Kan itu sudah ada beberapa contoh yang Ibu tampilkan, dan kan itu kan udah bentuk kelompok ya, jadi bisa berdiskusi. Jadi mungkin bisa diskusikan dulu sama temannya, nanti kalau udah berdiskusi, kalau masih ada kesulitan, nanti bisa menghubungi Ibu di WA group juga nggak apa-apa. Baik, Ibu akan lanjutkan mengenai tugas untuk minggu depan ya. Jadi yang tugas di LKPD silahkan dikerjakan dulu, nanti dikirim.
Nanti Ibu share link Google Drive-nya. Apa udah terlihat? Sudah terlihat ya? Jadi tugas untuk minggu depan ialah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat kolase dan mendesain. Lalu mengumpulkan atau mencari bahan yang akan digunakan untuk konsep kolase. Di sini Ibu sudah menyiapkan 2 tema. Yang pertama arsitektur dan nature. Jadi nanti silakan didiskusikan di WA yang dapat arsitektur siapa, yang nature siapa, silakan didiskusikan. Kemudian menyiapkan proporsi tubuh pria secara proporsi yaitu 1:8,5. Jadi tugas untuk minggu depan ini dulu, itu menyiapkan alat dan bahan, mengumpulkan materi, lalu menyiapkan proporsi tubuh pria. Sepertinya waktu kita udah habis ya. Baik. Karena waktunya sudah habis, mungkin sekian pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa dulu. Silakan Alimah dipimpin doanya. Pimpin doa, Bu. Ya, silakan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu pamit. Bu. Ya, Ibu pamit dulu.